Bab 4 Pelayanan Prima. Pengantar bab. Dalam dunia bisnis, terutama untuk bisnis jasa, terdapat banyak strategi untuk membuat sebuah bisnis sukses. Selain strategi pemasaran yang handal, sebuah bisnis juga membutuhkan pelayanan prima sehingga dapat membuat konsumen nyaman dan puas mendapatkan pelayanan jasa atau produk yang dibeli. Secara umum, pelayanan prima, Lubis, 2011, suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan, masyarakat. Konsep pelayanan prima sangat penting untuk diterapkan di berbagai jenis organisasi termasuk dalam pelayanan administrasi bisnis. Lubis, 2011, menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan prima yang merupakan kepanjangan dari kata SERVICE yaitu self-awareness, menanamkan kesadaran diri sehingga dapat memahami posisi agar mampu memberikan pelayanan dengan benar, entusias, melaksanakan pelayanan dengan penuh gairah, reform, memperbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu, value, memberikan pelayanan yang mempunyai nilai tambah, impresif, menampilkan diri secara menarik tetapi tidak berlebihan, care, memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan secara optimal. Dan evaluation, mengevaluasi pelaksanaan layanan. Tujuan umum. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep pelayanan prima untuk memberikan pelayanan prima kepada konsumen dalam kaitannya dengan bidang administrasi bisnis. Tujuan khusus. Adapun tujuan khusus dari bab ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian pelayanan prima, menjelaskan tujuan dan manfaat pelayanan prima, menjelaskan prinsip pelayanan prima, menjelaskan karakteristik pelayanan prima, menjelaskan hambatan pelayanan prima, menjelaskan unsur-unsur pelayanan prima, menjelaskan penanganan pengaduan keluhan. Materi bab A. Pengertian pelayanan prima. Pada dasarnya faktor yang menentukan keputusan seorang pelanggan untuk membeli barang-barang yang kita jual atau menggunakan jasa yang kita tawarkan salah satunya adalah pelayanan yang memuaskan. Salah satu faktor pelayanan yang memuaskan adalah ketika pelanggan merasa dipentingkan dan diperhatikan dengan baik dan seksama. Menurut Zainal dan Laksana, 2018, pelayanan prima merupakan istilah excellent service, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pelayanan terbaik atau sangat baik sesuai standar pelayanan yang dimiliki oleh institusi pelayanan. Pelayanan prima adalah upaya sebuah instansi, organisasi atau usaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Tujuan dari pelayanan ini hanyalah satu, yaitu membuat pelanggan menjadi puas sehingga dapat meningkatkan aspek lainnya seperti penjualan, profit, dan lain-lain. Dalam era globalisasi saat ini pelayanan prima terhadap pelanggan merupakan strategi dalam rangka memenangkan persaingan. Hal ini tidaklah cukup hanya dengan memberikan rasa puas dan perhatian terhadap pelanggan. Selain itu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara merespon keinginan pelanggan, sehingga dapat menimbulkan kesan positif dari pelanggan. Selain memberikan keuntungan dalam bentuk finansial, pelayanan prima juga bisa menimbulkan hal-hal sebagai berikut. Lubis, 2011. 1. Pelayanan prima dapat menimbulkan keputusan pihak pelanggan untuk segera membeli produk yang kita tawarkan pada saat itu juga. 2. Pelayanan prima dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap produk kita. 3. Pelayanan prima diharapkan dapat mempertahankan pelanggan agar tetap loyal, setia, menggunakan produk kita. 4. Pelayanan prima diharapkan dapat mendorong pelanggan untuk kembali lagi membeli produk kita. 5. Pelayanan prima dapat menghindarkan terjadinya tuntutan-tuntutan terhadap penjual yang tidak perlu. B. Tujuan dan manfaat pelayanan prima. Tujuan pelayanan prima menurut Lubis, 2011, adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan.
Tujuan utama dari pelayanan prima yang diberikan oleh instansi atau perusahaan adalah untuk memenuhi kepuasan konsumen. Adapun tujuan pelayanan prima diantaranya adalah menawarkan pelanggan dengan layanan berkualitas tinggi, membantu pelanggan membuat keputusan pembelian untuk barang atau jasa yang ditawarkan, mempromosikan kepercayaan pelanggan pada barang atau layanan yang ditawarkan oleh penjual, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Untuk menghindari berbagai jenis pertanyaan atau keluhan dari pelanggan kepada penjual produk atau layanan yang mereka jual, sehingga konsumen atau pelanggan merasa diperhatikan dengan baik. Meningkatkan dan mempertahankan loyalitas pelanggan sehingga mereka terus membeli barang atau jasa yang dijual. Salah satu manfaat dari layanan prima adalah peningkatan kualitas bisnis atau layanan publik untuk pelanggan atau masyarakat dan dapat menjadi referensi untuk pengembangan standar layanan. Standar layanan dapat diartikan sebagai referensi atau parameter referensi yang digunakan untuk menyediakan layanan dan juga sebagai referensi untuk menilai kualitas layanan. Layanan ini disebut prima ketika pelanggan puas dan memenuhi harapan pelanggan. C. Prinsip pelayanan prima. Prinsip pelayanan prima dikembangkan dari konsep dasar perilaku terhadap konsumen. Salah satu yang sudah populer adalah berdasarkan pada prinsip 3A, Lubis, 2011, yaitu yang pertama adalah kita harus menyajikan attitude, sikap yang baik. Kedua, kita harus memberikan attention, perhatian, yang tidak terbagi. Dan ketiga, di atas semuanya pelanggan mencari action, tindakan. 1. Attitude, sikap. Pelayanan prima berdasarkan konsep attitude, sikap meliputi 3 prinsip berikut. A. Melayani pelanggan berdasarkan penampilan yang sopan dan serasi. Dalam memberikan pelayanan, seorang pelaksana atau pemberi pelayanan sebaiknya berpenampilan yang sopan dan serasi dengan menggunakan pakaian yang pas atau tidak kekecilan atau kebesaran, menggunakan aksesoris sepantasnya, menggunakan sepatu, memperhatikan kebersihan dan kesesuaian dalam berpakaian, grooming. B. Melayani pelanggan dengan berpikiran positif, sehat, dan logis. Ada beberapa pandangan tentang hakikat manusia yang mewarnai teori komunikasi rasional, Lubis, 2011, baik secara teoretis maupun praktis, yaitu sebagai berikut. 1. Manusia dipandang sebagai makhluk rasional dan juga bersifat irasional. Manusia cenderung berpikir logis atau sehat di samping juga bersikap tidak logis atau irasional. 2. Pikiran, perasaan, tindakan manusia merupakan satu kesatuan mekanisme kejiwaan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Pikiran yang muncul pada setiap orang senantiasa diikat dan diikuti oleh perasaan dan tindakan. Ketiga, fungsi psikis, yaitu pikiran, perasaan dan tindakan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 3. Setiap individu bersikap unik dan memiliki potensi untuk memahami keterbatasannya serta kemampuan mengubah pandangan hidup dan nilai-nilai yang dimilikinya. Dalam praktik kehidupan sehari-hari banyak sekali sikap dan tindakan manusia yang kurang atau tidak rasional. Misalnya, ingin dihargai oleh semua orang, ingin bebas dari persoalan, menganggap dirinya paling tahu, dan keinginan lain, kadang-kadang tidak masuk akal atau tidak rasional. Berdasarkan pandangan tersebut kita dalam berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain perlu menerapkan cara berpikir positif dan menghindari berpikir negatif. Seorang pelayan, pedagang atau pengusaha dalam memperlakukan pembeli atau pelanggan hendaknya memperlakukan secara positif, logis dan manusiawi. Melayani pelanggan dengan cara berpikir positif berarti memperlakukan pelanggan secara baik, menghormatinya, tidak bersikap a priori, tidak memanfaatkan kelemahannya, dan melayani apa yang diperlukan yang sewajarnya. Menghormati pelanggan dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menyapa pelanggan dengan ekspresi wajah tersenyum, menanyakan dan mencatat kepentingan dan keperluan pelanggan, memberi penjelasan yang berkaitan dengan keperluan pelanggan, menyiapkan segera barang-barang yang diperlukan oleh pelanggan serta sesegera mungkin memenuhi kebutuhan pelanggan. Menghormati pelanggan juga dapat ditunjukkan dengan tidak bersikap a priori atau masa bodoh kepada pelanggan. Selain itu, sebagai pemberi pelayanan,
kita tidak boleh semena-mena memperlakukan pelanggan yang memiliki kelemahan. Seringkali kita melihat para pedagang yang licik seperti harga yang jauh di atas standar, barang palsu, barang cacat, dan lain sebagainya. Di samping itu, melayani pelanggan dengan berpikir positif berarti kita menghilangkan prejudis dan stereotipe dalam pikiran kita terhadap para pelanggan. Karena dengan adanya prejudis dan stereotipe, maka terbentuklah mental block mengakibatkan komunikasi terhambat antara kita sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai pelanggan atau penerima pelayanan. C. Melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Sifat manusia-manusia, Lubis, 2011, adalah perasaan ingin dihargai dan dihormati. Itulah sebabnya kita sebagai seorang pelayan harus dapat menghormati dan menghargai pelanggan. Pelanggan yang merasa dihargai akan termotivasi untuk melanjutkan hubungan bisnis dengan kita. Adapun cara-cara melayani pelanggan dengan sikap menghargai dilakukan sebagai berikut. Setiap pelanggan harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Jangan membeda-bedakan pelanggan. Menghargai pelanggan dengan bersikap sopan santun dan ramah tamah. Dengarkan dan catat setiap permintaan atau kebutuhan pelanggan. Gunakan tutur bahasa yang baik disertai dengan senyum. Tunjukkan sikap empati dan simpatik serta perasaan senang pada pelanggan. Tunjukkan sikap menghargai pelanggan itu secara konsisten, artinya tidak berubah-ubah. Terimalah kehadiran para pelanggan itu sebagaimana adanya. Kita tidak boleh mudah menilai baik atau tidak perilaku pelanggan. Usahakan kebutuhan pelanggan untuk dipenuhi. Dengarkanlah dengan penuh perhatian apabila pelanggan mengemukakan saran atau pendapatnya. Sedangkan sikap yang tidak baik dalam menerima pelanggan adalah sebagai berikut. Sikap kurang sapaan atau ketus. Kurang mengindahkan tata krama atau etiket bergaul. Tidak segera menanyakan maksud dan tujuan pelanggan. Kurang memperhatikan keinginan pelanggan. Tidak mempersilahkan pelanggan untuk duduk. Menunjukkan sikap tidak ramah dan tidak bersahabatan. Menggunakan tutur kata yang tidak bisa dimengerti oleh pelanggan. Berbicara dengan pelanggan sambil membuang muka. Bersikap tidak simpatik, bahkan dengan menyinggung perasaan pelanggan. Tidak segera memenuhi kebutuhan pelanggan. Seorang penyedia pelayanan atau tenaga pemasaran yang melayani pelanggan dengan sikap menghargai berarti dia telah melaksanakan prinsip pelayanan prima berdasarkan konsep sikap attitude. Sikap menghargai ini akan menimbulkan rasa simpati dan perasaan dihargai pada diri pelanggan. Sikap menghargai dapat diwujudkan melalui tutur bahasa yang baik dan menyenangkan. Tutur bahasa yang baik pada dasarnya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap menghargai itu harus memperhatikan pula tata krama dan sopan santun dalam menyambut kedatangan pelanggan. Tata krama atau etiket dalam melayani pelanggan dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Bersikap ramah ketika menerima pelanggan. 2. Menanyakan maksud dan tujuan pelanggan. 3. Memberi kesempatan berbicara kepada pelanggan. 4. Ketika berbicara pandangan mata tertuju pada pelanggan. 5. Berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 6. Mendengarkan dan mencatat semua kebutuhan pelanggan. 7. Menjelaskan keadaan barang dan jasa beserta harga-harganya. 8. Menerangkan pula kelebihan dan kekurangan barang-barang yang ditawarkan secara objektif. 9. Menghargai pendapat dan penawaran yang diajukan oleh pelanggan. 10. Mengusahakan memenuhi kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa. 2. Attention, perhatian. Perhatian, attention, berarti memberikan perhatian kita kepada pelanggan yang meliputi listening, mendengar dan memahami, observing, mengamati, thinking, berpikir dan menduga. Selain itu, pelayanan prima berdasarkan attention, perhatian, meliputi 3 prinsip yaitu mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh kepada para pelanggan. 3. Action, tindakan.
action, tindakan, juga harus jelas terhadap pelanggan dan harus benar-benar terjadi yang melibatkan setiap orang yang berkepentingan untuk menyusun perencanaan, koordinasi, dan komunikasi. Terdapat 4 tahapan untuk mencapai tindakan, action, yang efektif. Pertama adalah memahami apa yang diperlukan. Yang perlu diperhatikan adalah data dan fakta yang valid dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Kedua, menentukan sikap, apa yang dapat dilakukan. Tinjau kembali apa yang dibutuhkan dan amati apa yang dapat segera dilaksanakan. Ketiga, ambil tindakan sesuai rencana. Jika orang terlibat, pastikan mereka lebih mengetahui apa yang diharapkan. Cek kembali bahwa tindakan, action, nyata sudah dilakukan. Terakhir, pertahankan agar pelanggan tetap diberi informasi. Jika ada masalah yang tidak bisa dihindari atau terjadi keterlambatan, biarlah pelanggan mengetahui dan menyetujui suatu rencana baru. Pelayanan prima berdasarkan tindakan, action, meliputi 5 prinsip. A. Mencatat setiap pesanan para pelanggan. B. Mencatat kebutuhan para pelanggan. C. Menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan. D. Mewujudkan kebutuhan para pelanggan. E. Menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali. D. Karakteristik pelayanan prima. Karakteristik pelayanan prima, Lubis, 2011, adalah sebagai berikut. 1. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi. 2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial. 3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama. Pelayanan yang baik memiliki ciri-ciri tersendiri, di mana suatu organisasi menggunakan kriteria untuk membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik yang didorong oleh beberapa faktor pendukung yang berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Yang pertama adalah faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Manusia yang melayani pelanggan harus memiliki kemampuan melayani pelanggan secara tepat dan cepat. Di samping itu, pemberi pelayanan harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah, dan bertanggung jawab penuh terhadap pelanggannya. Yang kedua adalah faktor tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaan. Sarana dan prasarana yang dimiliki harus dilengkapi oleh kemajuan teknologi terkini. Pada akhirnya, sarana dan prasarana ini dioperasikan oleh manusia yang berkualitas. Sehingga, kedua faktor pendukung di atas saling menunjang satu sama lainnya. Setelah ada faktor pendukung yang berpengaruh terhadap mutu layanan, terbentuklah ciri-ciri pelayanan yang baik, Lubis, 2011, antara lain sebagai berikut. 1. Sarana fisik. Salah satu hal yang paling penting yang harus diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu instansi. Peralatan dan fasilitas yang dimiliki seperti ruang tunggu dan ruang untuk menerima tamu harus dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai sehingga membuat pelanggan merasa nyaman, betah, dan tidak bosan di ruangan tersebut. 2. Tanggung jawab. Dalam menjalankan kegiatan pelayanan, pemberi pelayanan harus mampu bertanggung jawab melayani setiap pelanggan dari awal hingga selesai. Pelanggan akan merasa puas jika mereka merasakan adanya tanggung jawab dari pemberi pelayanan tersebut. Pemberi pelayanan yang tak bertanggung jawab akan membuat citra instansi menjadi buruk dan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat. 3. Responsif. Seorang pemberi pelayanan harus mampu melayani secara cepat dan tepat. Dalam melayani pelanggan, pemberi pelayanan harus melakukannya sesuai prosedur layanan yang ditetapkan oleh instansi. Layanan yang diberikan harus sesuai jadwal dan jangan membuat kesalahan. Melayani secara cepat artinya melayani dalam batasan waktu yang normal. Pelayanan untuk setiap transaksi sudah memiliki standar waktu, namun pegawai juga harus pandai mengatur waktu dan jangan berbicara hal-hal di luar konteks pekerjaan secara berlebihan pada saat melayani pelanggan. Sedangkan melayani secara tepat artinya jangan sampai terjadi kesalahan baik dalam hal pembicaraan maupun pekerjaan.
Proses yang terlalu lama dan berbelit-belit akan membuat pelanggan menjadi tidak betah dan malas berhubungan kembali. 4. Komunikatif. Mampu berkomunikasi artinya pemberi pelayanan harus mampu dengan cepat memahami keinginan pelanggan. Selain itu, pemberi pelayanan harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Komunikasi harus dapat membuat pelanggan senang sehingga jika pelanggan mempunyai masalah, pelanggan tidak segan-segan mengemukakannya kepada pemberi pelayanan. Mampu berkomunikasi dengan baik juga akan membuat setiap permasalahan menjadi jelas sehingga tidak timbul salah paham. 5. Keamanan. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi artinya pemberi pelayanan harus menjaga kerahasiaan informasi data pelanggan, terutama yang berkaitan dengan uang dan pribadi pelanggan. Instansi tidak boleh sembarangan memberikan informasi kecuali memang dipersyaratkan oleh undang-undang. Menjaga rahasia pelanggan merupakan ukuran kepercayaan pelanggan. 6. Kecakapan. Pemberi pelayanan harus dididik khusus mengenai kemampuan dan pengetahuan untuk menghadapi pelanggan maupun kemampuan dalam bekerja. 7. Pemahaman. Berusaha memahami kebutuhan pelanggan artinya pegawai harus cepat tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh pelanggan. Usahakan mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan secara tepat. 8. Kredibilitas. Kepercayaan calon pelanggan kepada entitas mutlak diperlukan sehingga calon pelanggan mau menjadi pelanggan instansi yang bersangkutan. Kepercayaan merupakan ujung tombak untuk menjalankan aktivitas suatu instansi. Sekali pelayanan yang diberikan dapat memuaskan pelanggan, maka akan menimbulkan kepercayaan kepada pelanggan tersebut. Karena meningkatkan kepercayaan lebih berat daripada mempertahankan kepercayaan yang sudah diberikan. 9. Keramahan. Keramahan adalah sikap positif dan perilaku terhormat yang harus ditunjukkan kepada setiap pelanggan. Pegawai harus menjalin keramahan dan keakraban kepada pelanggan, agar pelanggan merasa senang dan nyaman ketika berhadapan dengan pegawai. 10. Hubungan. Masing-masing bagian dalam suatu instansi harus memiliki kemudahan akses dalam berkomunikasi dengan pelanggannya. Sehingga apabila pelanggan ingin berkomunikasi langsung dengan bagian tertentu, pelanggan dapat berbicara langsung dengan pegawai yang bersangkutan. Pada dasarnya pelayanan terhadap pelanggan tergantung pada pegawai yang melayaninya. Namun, agar pelayanan menjadi berkualitas dan memiliki keseragaman, setiap pegawai perlu dibekali dengan pengetahuan yang mendalam tentang dasar-dasar pelayanan. Kualitas yang diberikan tentunya harus sesuai dengan standar tertentu yang diinginkan instansi. Tanpa standar tertentu, pemberi pelayanan akan sulit untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Berikut ini adalah dasar-dasar pelayanan yang baik yang harus dimengerti dan dipahami oleh pemberi pelayanan, antara lain sebagai berikut. Berpakaian dan berpenampilan yang rapi dan bersih. Percaya diri, bersikap akrab dan penuh senyum. Menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama pelanggan. Tenang, sopan, dan hormat. Tekun mendengarkan setiap pembicaraan. Tekun mendengarkan setiap pembicaraan dan menerima keluhan dengan baik. Berbicara jelas dengan bahasa yang baik dan benar. Bergairah dalam melayani dan tunjukkan kemampuan. Jangan menyela atau memotong pembicaraan. Mampu meyakinkan pelanggan serta memberikan kepuasan. Jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, mintalah bantuan. Bila belum dapat melayani, beritahukan kapan pelanggan akan dilayani. Karakteristik orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan Service of Excellence, Lubis 2011. 1. Memiliki sikap pekerja yang positif. 2. Bekerja lebih cepat dan lebih efisien. 3. Berorientasi pada pikiran dan kebutuhan orang lain, klien atau customer. 4. Memberikan citra, kesan terbaik pada setiap perusahaan. 5. Menangani setiap keluhan pelanggan. 6. Meminimalkan jumlah keluhan. 7. Membangun hubungan baik dengan staf. 8. Bersikap sopan namun sekaligus tegas. Hambatan dalam pelayanan prima. 1. Role konflik,
konflik pertukaran kerja. 2. Role ambiguity, ambiguitas pertukaran kerja. 3. Poor employee job fit, kurangnya kemampuan pegawai. 4. Poor technology job fit, kurangnya teknologi pendukung kerja. 5. Inappropriate supervisory control system, kurangnya sistem pengawasan. 6. Lack of perceived control, kurangnya pengendalian persepsi. 7. Lack of teamwork, kurangnya kerja tim. F. Unsur-unsur pelayanan prima. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan prima adalah 1. Layanan tepat waktu, time delivery service. 2. Senyum, smile. 3. Ucapan-ucapan selamat, greeting. 4. Sopan santun, rasa hormat, polite. 5. Memberi jawaban dalam bertelepon, telepon respons. 6. Mendengar secara aktif dan penuh pengertian, listen actively and attention. 7. Hubungan kemanusiaan, human relations. 8. Fasilitas untuk menunggu, facility of waiting. 9. Kecepatan dalam pelayanan, quick service speed. 10. Tidak sekedar janji dalam melayani, lip service. 11. Cepat menanggapi keluhan, complaint handling response. 12. Penjelasan terhadap manfaat, explain benefits. 13. Mempunyai kemauan yang tulus untuk menolong, helpful. 14. Punya rasa percaya diri, confidence. 15. Bahasa tubuh dalam mengendalikan emosi, body language, tone emotion. 16. Menampilkan hasil kerja yang baik, performance. 17. Nyaman dan menyenangkan, pleasant. 18. Jujur, tulus seadanya dan tidak dibuat-buat, honest, sincere. Pelanggan umumnya mengharapkan kualitas pelayanan yang meliputi hal-hal berikut. Lubis 2011. 1. Reliability, yaitu kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan yang diinginkan secara tepat. 2. Assurance, yaitu pengetahuan dan kesopan santunan penjual serta kemampuannya untuk meyakinkan pelanggan. 3. Empati, yaitu perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan. 4. Responsiveness, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dengan memberi pelayanan yang tepat. 5. Tangible, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan perlengkapan serta penampilan diri penjual atau pegawai. G. Penanganan pengaduan keluhan. 1. Analisis mekanisme pengaduan keluhan. Mengidentifikasi mekanisme penanganan pengaduan keluhan dapat ditempuh dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. A. Sarana apa yang disediakan untuk menampung keluhan pelanggan, kotak surat, telepon bebas pulsa, unit khusus pengaduan DEL. B. Prosedur apa yang harus dilalui oleh pengaduan untuk mendapatkan respon terhadap pengaduannya? Berapa lama respon akan diterima pelanggan? C. Siapa yang berwenang mengambil keputusan dalam menangani pengaduan? 2. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi keluhan pelanggan. A. Ada standar pelayanan. B. Terbuka dan menyediakan informasi yang lengkap. C. Melibatkan dan melakukan konsultasi dengan masyarakat. D. Memberikan kemudahan dalam pengakses pelayanan dan menyediakan pilihan. E. Memberikan pelayanan secara adil. F. Melayani pengaduan segera. G. Efektif dalam menggunakan sumber-sumber daya. H. Melakukan perbaikan terus-menerus. I. Bekerja sama dengan unit pelayanan lain. 3. Sumber keluhan pelanggan. A. Sikap petugas. B. Fungsi peralatan. C. Kelengkapan pelayanan. D. Tanggung jawab pelayanan. E. Pelayanan tidak wajar. F. Pelayanan yang diterima tidak seperti yang diharapkan. G. Menunggu sesuatu terlalu lama. H. Ada yang berlaku tidak ramah dari perusahaan dan kurang membantu. I. Tidak ada yang bertanggung jawab. J. Telah mempunyai pengalaman buruk dengan perusahaan sebelumnya. K. Dianggap remeh, kecil.
4. Tata cara menghadapi keluhan pelanggan. A. Meminta kostumer untuk mengemukakan keluhan. B. Menanyakan hal-hal yang belum jelas. C. Penegasan keluhan. D. Memberikan jawaban. E. Pengecekan tindakan. F. Tidak mudah terpancing emosi. G. Tidak perlu mengobrol janji. H. Bersikap tenang dan sabar. I. Memberikan pengakuan secara tulus dan jujur apa adanya. J. Segera alihkan ke orang lain jika sulit mengatasinya. 5. Tujuan pengelolaan pengaduan. A. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diperoleh. B. Menciptakan image penyelenggara pelayanan serius. C. Mengidentifikasi aspek-aspek yang lemah dari penyelenggara pelayanan. D. Menghemat pengeluaran. E. Menghindari terjadinya penumpukan masalah. 6. Prinsip-prinsip sistem pengelolaan pengaduan. A. Hak dan kewajiban, akuntabilitas. B. Transparansi. C. Komitmen. D. Keadilan bagi semua pihak. E. Terdokumentasi. F. Kejelasan. G. Kerahasiaan. H. Rentang waktu. I. Tanggap. J. Kemudahan. 7. Tips menghadapi pelanggan yang sedang emosi. A. Pertama-tama, berikan permintaan maaf yang tulus. B. Dengarkan konsumen dengan baik. C. Tunjukkan sikap peduli. D. Jangan melibatkan emosi. E. Tetaplah tenang. F. Pusatkan perhatian pada masalah dan cari jalan keluarnya. G. Ajukan pertanyaan dan dengarkan dengan seksama. H. Kenali persoalan secepat mungkin. I. Pecahkan masalah. J. Jangan pernah mengkambing hitamkan pegawai atau bagian lain. K. Jangan mendiskusikan suatu masalah dengan konsumen di hadapan konsumen lain. Latihan. Jelaskan mengenai pengertian pelayanan prima. Jelaskan prinsip pelayanan prima. Jelaskan tentang karakteristik pelayanan prima dan berikan contohnya. Apa yang Anda pahami dengan penanganan keluhan? Ceritakan pengalaman Anda dalam memberikan keluhan pada pelayanan yang menurut Anda tidak sesuai dengan harapan. Rangkuman. Pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan, masyarakat. Pelayanan prima dapat dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip 3A. Yang pertama adalah kita harus menyajikan attitude, sikap yang benar. Kedua, kita harus memberikan attention, perhatian, yang tidak terbagi. Ketiga, di atas semuanya pelanggan mencari action, tindakan. Ciri-ciri pelayanan yang baik dapat dilihat dari sarana fisik, tanggung jawab, responsif, komunikatif, keamanan, kecakapan, pemahaman, kredibilitas, keramahan, dan hubungan. Hambatan dalam pelayanan prima: role konflik, konflik pertukaran kerja, role ambiguity, ambiguitas pertukaran kerja, poor employee job fit, kurangnya kemampuan pegawai, poor technology job fit, kurangnya teknologi pendukung kerja, inappropriate supervisory control system, kurangnya sistem pengawasan, lack of perceived control, kurangnya pengendalian persepsi, dan lack of teamwork, kurangnya kerja tim. Unsur-unsur pelayanan prima adalah layanan tepat waktu, time delivery service, senyum, smile, ucapan-ucapan selamat, greeting, sopan santun, rasa hormat, polite, memberi jawaban dalam bertelepon, telepon respons, mendengar secara aktif dan penuh pengertian, listen actively and attention, hubungan kemanusiaan, human relations, fasilitas untuk menunggu, facility of waiting, kecepatan dalam pelayanan, quick service, tidak sekedar janji dalam melayani, lip service, cepat menanggapi keluhan, complaint handling response. Penjelasan terhadap manfaat, explain benefits, mempunyai kemauan yang tulus untuk menolong, helpful, punya rasa percaya diri, confidence, bahasa tubuh dalam mengendalikan emosi, body language, tone emotion, menampilkan hasil kerja yang baik, performance, nyaman dan menyenangkan, pleasant dan jujur, tulus seadanya dan tidak dibuat-buat, honest.